Kita sekarang ada di pintu masuk wisata religi Makam Gus Dur, yang tepatnya ada di Tebu Ireng, Jombang. Untuk berwisata religi di kawasan Makam Gus Dur ini, kita hanya dikenakan biaya parkir saja ya teman-teman. Sedangkan biaya masuk ke museum atau makam gratis loh. Bisa kita lihat di sini ada salah satu ikon dari kawasan Makam Gus Dur, yaitu air mancur, yang di tengahnya terdapat bangunan yang bertuliskan Asmaul Husna. Nah, bangunan yang nampak seperti piramida ini adalah Museum Islam Indonesia Kiai Hasyim Asy'ari atau biasa dikenal dengan MINHA. Selain sebagai wisata edukasi dan religi, di sini juga menjadi salah satu spot foto favorit pengunjung loh. Nah, ini salah satu jepretan tim kita. Yuk sekarang kita masuk ke museum. Foto video boleh, reflection dimatikan, makanan minuman kalau ada yang bawa dititipkan karena jelas tidak boleh makan ataupun minum ya. Kemudian makanya kalau punya Instagram bisa di Instagram kami, akunnya minha.jpg, bikin story nanti bisa di tag, nanti kita repost. Akunnya juga bisa dicari di barcode yang ada di depan. Untuk masuknya ambil jalur. Koleksi di Minha ini merupakan artefak dan replika yang menggambarkan bagaimana Islam masuk ke Nusantara, sekaligus penyebarannya dengan damai, dengan tetap memberikan ruang kepada kepercayaan lain yang sudah ada, kemudian tumbuh bersama-sama menjadi negara Indonesia yang berbineka, sesuai dengan kutipan dari Gus Dur yang bisa kita lihat di salah satu dinding dalam museum. Teman-teman kita sudah berada di dalam Museum Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mari kita melihat apa saja yang ada di dalam museum. Sikap toleransi dapat kita rasakan di sini karena pengunjung Minha ini bukan hanya muslim tetapi juga non-muslim. Perkenalkan, saya Jian. Saya adalah penata pamer di Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pengunjung di sini apakah semuanya muslim? Pengunjungnya tidak. Pengunjung di Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak semuanya muslim, dan kami juga menyambut semuanya. Jadi walaupun Kristen ya ataupun non muslim itu bisa diterima di sini. Bahkan kami juga pernah menerima sekolah Kristen yang datang ke sini untuk berkunjung. Mereka biasanya ada pembelajarannya sendiri, ada kurikulumnya tentang toleransi. Nah, disitulah kemudian dibawa kemari untuk dipandu, dan nanti pemanduannya pun akan disesuaikan dengan kurikulum yang sudah diajarkan. Seperti itu. Berjalan dari Museum Minha menuju Makam Gus Dur, pengunjung bisa sembari membeli oleh-oleh mulai dari makanan, pakaian dengan gambar khas Gus Dur, aksesoris, dan lain-lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa dengan adanya wisata religi Makam Gus Dur sangat berdampak bagi masyarakat sekitar, bukan hanya dari segi sosial, budaya, religi, tetapi juga secara ekonomi. Namun, jika kita amati, pedagang di pasar pusat oleh-oleh ini bukan hanya penduduk sekitar, tetapi juga para pendatang dari luar Pulau Jawa, sehingga kebinekaan juga cukup terasa di sini. Nah, kita sekarang sudah sampai di depan pintu masuk Makam Gus Dur, di lorong menuju dalam makam. Sebelah kiri dan kanan pengunjung disuguhkan lagi beraneka ragam oleh-oleh yang bisa dibeli, dan di sini bisa dilihat ada berjajar kotak amal yang bisa diisi oleh pengunjung. Dan yang perlu digarisbawahi adalah tidak sepeser pun hasil dari kotak amal digunakan untuk kepentingan makam. Apakah dengan adanya wisata religi Makam Gus Dur memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi warga masyarakat di sekitar?
kalau dibilang dampak besar, sangat besar. Setahu saya sebelum ada makam Gus Dur itu di Amet Sewu di lingkungan pondok ini, maksudnya warga sekitar itu banyak yang nganggur, rata-rata nggih tani. Setelah ada makam Gus Dur itu banyak pedagang atau orang sini yang nggak bisa dagang itu buka stand itu disewakan kepada pedagang itu. Bisa kita dengar lantunan doa para berziarah saat berwawancara tadi. Sudah tidak asing lagi kita dengar bahwa Gus Dur telah menjadi trendsetter pluralisme atau kebinekaan di tengah kegerumuhannya isu perselisihan agama.